Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan membahas pembahasan tryout yang pertama untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, ini adalah soalnya ya. Seperti biasa, soal bahasa Inggris itu teks pada umumnya ya. Kita lihat di sini ada berapa paragraf. Ini paragraf pertama ya. Kemudian paragraf kedua, dan selanjutnya ini paragraf ketiga dan paragraf 4. Jadi ada 4 paragraf. Nah, kemudian hal yang pertama yang kita lakukan ketika menjawab soal teks itu adalah dengan membaca soalnya terlebih dahulu ya. Untuk apa? Agar waktunya lebih efisien. Kita kan berkejar-kejaran dengan waktu ya. Jadi artinya kita harus cepat gitu ngerjainnya. Nah, nomor 1, the points provided in paragraph 3 of the passage explain that. Nah, ditanyakan di sini poin yang dijelaskan di paragraf ketiga. Jadi kita nggak perlu baca semuanya, kita ke paragraf 3-nya aja langsung. Ya. Kemudian nomor 2, regarding to the poor diet, the author assumes that. Okay. Nomor 3, based on the passage above, food desert in rural area can be cut off by except. Okay. Nomor 4, ideas in paragraph 2 and 3 are related in paragraph 3 the author. Nomor 5, what is the author's tone of the passage? Dan nomor 6, the word inhabitants has the opposite meaning to. Nah, itu adalah jenis-jenis pertanyaannya. Ini udah teks yang beda lagi ya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1, the points provided in paragraph 3 of the passage explain that. Nah, jadi kalau ditanya paragraf 3, berarti kita langsung ke paragraf 3 ya. Nah, tapi kita belum tahu nih inti teksnya apa, topiknya apa, gambarannya kita belum tahu gitu. Kalau kita udah tahu gambarannya, kita bisa langsung ke paragraf 3 ya. Coba lihat paragraf ketiga yang ini ya, furthermore. Nah, untuk tahu gambarannya apa yang kita lakukan, kita harus lihat dulu paragraf 1. Kenapa? Because mostly main idea or topic found in paragraph 1. Jadi kebanyakan ide pokok itu terdapat di paragraf 1. Namun nggak selalu ya, ada juga yang ide pokoknya itu di kalimat terakhir, ada yang di tengah, nah ada yang di pertama. Tapi paragraf pertama ini penting kita baca. Kenapa? Karena itu adalah fondasi untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi kita tahu dulu nih, dan kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan, oh ternyata dia teksnya ini ngomongin hal ini, seperti itu. Nah, kita baca paragraf 1 ya. Many of the serious health concerns in modern America can be linked to poor diet. Nah, poor diet ini artinya adalah diet yang buruk ya, pola makan yang buruk. People who regularly consume foods high in sodium, sugar, and saturated fats not only increase their chances of obesity, but also increase their risk of developing heart disease, hypertension, diabetes, and several types of cancer. Although some people who regularly consume unhealthy foods do so knowingly, there is also a significant portion of the population that remains undereducated about proper nutrition. What is more, individuals who live in food deserts, areas in low-income neighborhoods that lack easy access to healthy, affordable food may not even have the opportunity to obtain nutritious food, although there have been some recent government efforts to reduce the number of food deserts. More community-based efforts should be encouraged and supported. Jadi ini ngomongin tentang pola makan yang buruk ya, terlebih dari katanya karena salah satunya ini ya, low income, jadi penghasilannya rendah, seperti itu. Kemudian karena penghasilannya rendah, kurang akses ke kesehatan dan sebagainya. Nah, karena yang ditanya adalah poin paragraf 3, maka kita wajib baca yang paragraf 3. Nah, paragraf 3 ngomongin apa? Furthermore, fast food restaurants are disproportionately concentrated in low-income areas. Jadi katanya restoran-restoran fast food itu terpusat atau terkonsentrasi di daerah yang berpendapatan rendah. Recent estimates suggest that those living in the poorest area of a city experience 2.5 times more exposure to fast food restaurants. Jadi katanya orang-orang yang tinggal di daerah yang paling miskin ini, ya kan, poorest area, 2,5 kali lebih rentan terkena fast food restoran, gitu, restoran cepat saji, than the wealthiest inhabitants of the city, daripada orang-orang yang makmur di kota besar, city.
Because individuals who live in food deserts tend to get their meal from fast food restaurants or convenience stores, they often suffer from a variety of healthy issues. Jadi mereka terkena ke masalah-masalah kesehatan ya. Research has found that individuals who live in low-income neighborhoods are much more likely to develop problems with obesity, diabetes, and hypertension than those who live in more affluent neighborhoods. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang berpenghasilan rendah ini katanya lebih cenderung kena ke penyakit ini ya, obesitas, diabetes, and also hypertension ini ya. Baik, nah dengan membaca kita bisa tahu nih jawabannya. The point provided in paragraph 3 of the passage explain that. Nah, kita lihat ini. Eating healthy can fit anyone's budget, even the poor man. Nah, eating healthy itu nggak di-mention di paragraf ketiga ya, berarti ini salah. Kemudian yang B, a bad diet is worse than drugs and tobacco combined. Nah, ini juga salah ya. Kenapa? Drugs dan tobacco itu tidak disebut ya. Drugs and tobacco it's not mentioned. Drugs and tobacco are not mentioned in paragraph 3. Kemudian yang C, people eating a poor diet do it both on purpose and unknowingly. Nah, ini benar ya. Unknowingly berarti yang makan itu tidak tahu bahwa itu tidak sehat. Kalau on purpose berarti sengaja memang. Udah tahu restoran fast food, ya tetap makan di situ. Kenapa nggak ada pilihan soalnya? Ya, berarti yang C ini benar jawabannya. Kemudian yang D, unhealthy eating habits hinder brain function and cause reduced self-esteem. Ini juga tidak disebut dalam teks. Yang E, there are still more educated people related to healthy diet. Tidak dibahas tentang healthy diet ya. Jadi yang dibahas adalah fast food restaurants. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang C. People eating a poor diet do it both on purpose and unknowingly. Jadi nomor 1 jawabannya adalah opsi C. Kemudian kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 2, regarding to the poor diet, the author assumes that it. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata assumes yang digunakan. Nah, assumes ini artinya adalah asumsi ya. Nah, kalau asumsi itu berbeda dengan misalkan di teks ditanya dengan what is true or false according to the text. Kalau true or false ini itu harus tertulis dalam teksnya, literally written, tertulis ya. Tapi kalau asumsi itu tidak tertulis dalam teksnya. Jadi kita harus cari sendiri kira-kira si penulis itu mengasumsikan apa ya. Jadi ini tersirat. Nah, regarding to the poor diet, maka kita harus lihat yang bahas tentang poor diet. Ya kan? Kan yang ditanya ini bagaimana asumsi si penulis berkenaan dengan poor diet. Nah, berarti kita lihat poor diet itu dibahas di paragraf yang mana ya. Nah, di paragraf pertama ada nggak dibahas poor diet? Ada ini ya. Jadi katanya gini, many of the serious health concerns in modern America can be linked to poor diet. Nah, banyak katanya masalah kesehatan yang serius itu berhubungan dengan poor diet ya. People who regularly consume foods high in sodium, sugar, and saturated fats not only increase their chances of obesity, but also increase their risk of developing heart disease, hypertension, diabetes, and several types of cancer. Berarti berkenaan dengan penyakit, ya, berkenaan dengan penyakit. Nah, jadi jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah opsi yang A, ya, has serious threat to human health. Nah, kita lihat dulu nih opsi B sampai E. Kalau B itu has not been socialized well to people. Nah, ini salah ya. Tidak dibahas tentang sosialisasi. Kemudian kalau opsi C is only the problem for people living in rural area, salah karena apa? Yang low income juga ya. Jadi bukan hanya yang rural area, tapi yang low income juga. Yang D is the result of poverty not lack of education, ini juga salah. Kemudian opsi yang E is hard to solve as it's been a behavior. Nah, ini juga salah. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah opsi yang ayam ya. Regarding to the poor diet, the author assumes that it has serious threat to human health. Nah, ingat asumsi itu berarti kita cari sendiri kira-kira si penulis mengasumsikan apa. Seperti itu. Kita ke nomor 3, based on the passage above,
food desert in rural area can be cut off by except. Nah, ini ada kata except atau kecuali ya. Nah, di mana nih dibahas tentang food desert in rural area can be cut off except. Nah, di mana dibahas nih? Nah, berarti kita lihat di paragraf yang keempat ya. Di sini dibahas. Coba kita lihat ya. A solution to the problem of food deserts seem obvious. More supermarkets should be built in low-income neighborhoods. Nah, ini adalah solusinya. Ya, solusinya apa? Lebih banyak supermarket yang dibangun di daerah yang berpenghasilan rendah, kan? Berarti ini nomor 1. Oke, ini nomor 1 ya, lebih banyak supermarket yang dibangun di daerah yang berpenghasilan rendah. Kemudian kita lihat lagi, the problem with this solution, of course, is that it is difficult to lure supermarket chains into poor areas. Because poorer people have less money to spend on food, supermarket chains do not consider them to be attractive customers. One way that the government can help to offset this issue is by offering tax breaks. Maka ini yang kedua ya. Offering tax breaks or other incentives for supermarket in low income areas. Nah, ini berarti yang ketiga ya. Oke. Nah, kemudian in 2010 the Obama administration implemented the Healthy Food Designing Program. Nah, ini ada program. Ini yang keempat ya. Which is a set of initiatives designed to help bring grocery stores into areas currently designed as food deserts. Nah, jadi sebenarnya jawabannya udah ada di sini. Karena yang ditanya adalah kecuali, maka salah satu dari yang bukan tertulis di 4 ini. Baik, kita lihat. Kalau A, building more food market, ini benar ya, poin nomor 1 tadi. Increasing the employment, meningkatkan employment, berarti ini salah ya. Breaking the tax for supermarket, ini benar. Providing more incentives for food mart, ini benar. Initiating more programs related to healthy food lifestyles, ini juga benar ya, yaitu program yang digagas Obama, pemerintahan Obama. Maka jawaban nomor 3, based on the passage above, food desert in rural area can be cut off by except, ada kata-kata kecualinya, maka yang B jawabannya, increasing the employment. Oke, kita ke nomor 4. Ideas in paragraph 2 and 3 are related. In paragraph 3, the author. Nah, katanya gini, ide di paragraf 2 dan 3 itu berhubungan. Di paragraf 3 si penulisnya. Nah, ini kita lihat lagi paragraf 3. Nah, di sini ada kata furthermore ya. Kita sangat terbantu sekali dengan konjungsi ini ya. Kalau konjungsinya furthermore, next, then, ya kan? And, berarti si paragraf 3 ini menyetujui paragraf sebelumnya dan berusaha untuk menjelaskan lebih lanjut lagi dari paragraf sebelumnya, yaitu paragraf kedua. Nah, kita lihat paragraf kedua ini ngomongin apa. Ya, kita bisa baca di sini ya. Food deserts are located in high poverty areas such as sparsely populated rural areas or densely populated low-income urban centers. Food deserts most often develop when major supermarket chains either relocate out of these areas or simply refrain from building stores there in the first place. Major food retailer chains tend to limit their store locations to wealthier urban or suburban neighborhoods. This means that those who live in high poverty areas often also live miles away from the fresh meats, dairy products, and produce available at supermarkets. Residents of these areas who do not have cars are thus forced to travel long distance on public transportation to do their grocery shopping, or else they are limited to the food available at local convenience store and gas stations. These types of food retailers often only sell packaged processed foods
offer little nutritional value. Maka paragraf ketiga melanjutkan yang paragraf kedua ya. Karena di sini diawali dengan kata furthermore. Berbeda kalau misalkan katanya but, although dan sebagainya seperti itu, berarti tidak setuju dengan poin yang sebelumnya. Kalau katanya furthermore, maka melanjutkan penjelasan. Nah, kita lihat nomor 4, ideas in paragraph 2 and 3 are related in paragraph 3 di author. Nah, di paragraf 3-nya nih yang ditanya. Nah, kita lihat ya, paragraf 3 tadi kita sudah bacakan. Berarti paragraf ketiga yang ini. Ya. Adik-adik bisa baca? Oke. Berarti paragraf 3-nya itu kalau kita lihat yang A, argues the ideas in preceding paragraph. Argues the ideas in preceding paragraph. Ini kan mendebat ya, mendebat ide di paragraf sebelumnya. Salah, karena tadi paragraf 3-nya menggunakan konjungsi furthermore di awal kalimat ya. Dia menggunakan kata-kata awalnya itu furthermore. Nah, kalau yang B, provides solution details made in paragraph 2. Nah, ini bagaimana? Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena solusi itu dibahas di paragraf keempat. Ini, solusinya dibahas di sini ya, solution. Oke, kemudian kita ke opsi yang C, refers to food desert problems and solutions. Oke, ini salah ya, kenapa? Solusinya tadi bahas di paragraf 4. Kemudian yang D, states the need of solution of problem, states the needs of solution of problems discussed. Ini juga salah. Describes more causes of health issues related to food desert. Nah, ini benar ya, describes more causes of health issues related to food desert. Nah, ini yang benar. Maka nomor 4 jawabannya adalah opsi yang E. Kemudian kita ke nomor 5. What is the author's tone of the passage? Ya, what is the author's tone of the passage? Baik, apa yang dimaksud dengan author's tone? Nah, author's tone ini artinya adalah bagaimana sikap penulis. Sikap penulis atau bisa kita katakan sudut pandangnya seperti apa. Bagaimana dia melihat teks yang dia tulis, ya. Oke, di sini sudah tersedia beberapa author's tone. Nah, kalau informatif berarti hanya menyampaikan informasi. Jadi setelah riset, si penulis menemukan apa dibagikan kepada pembaca, informatif, ya. Kemudian kalau subjektif ini artinya berat sebelah atau memihak. Lawan kata. Lawan dari subjektif ini adalah objektif. Kalau objektif itu harus berdasarkan data. Contoh, kalau subjektif ya, misalnya kita disuruh buat artikel yang judulnya Indonesia. Nah, namun karena kita orang Jakarta, kita buat Jakarta semua isinya. Ya, jadi pulau-pulau lain hanya sedikit kita masukkan. Maka kita subjektif. Gitu ya. Jadi subjektif itu memihak atau berat sebelah. Kalau concern, ini prihatin, si penulisnya menuliskan teks dan dia bersikap, mengambil sikap prihatin terhadap teks yang dia tulis. Nah, itu concern. Nah, kalau outrage, ini beyond angry ya, beyond angry atau di atas level marah. Gitu. Biasanya pada teks-teks kriminal seperti pemerkosaan, pembunuhan, itu author tones-nya outrage, marah ya, memaki, menghina, dan sebagainya. Kemudian yang E, ini curious, nah ini penasaran ya, kepo. Bahasa gaulnya kepo ya kan. Nah, curious ini kalau kita teksnya tentang artis, pengen tahu kehidupan artis itu seperti apa, nah itu curious ya. Jadi untuk teks yang baru kita baca ini author tones-nya apa? Concern ya. Concern atau disebut juga dengan prihatin. Prihatin dong kenapa di daerah-daerah yang desert atau di daerah-daerah yang low income itu, kenapa restoran yang tersedia di situ adalah restoran fast food yang tidak sehat, seperti itu. Kemudian nomor 6, the word inhabitants has the opposite meaning to. Nah, ini yang ditanya adalah lawan kata dari inhabitants, ya. Oke, kita lihat dulu citizen artinya apa. Nah, citizen ini artinya adalah warga negara. Kalau dweller itu artinya adalah penghuni. Okupan itu penghuni juga ya. Resident itu penduduk.
Refugee itu pengungsi. Nah, yang ditanya adalah lawan kata ya. Nah, warga negara berarti yang mendiami suatu negara ya. Penghuni juga yang mendiami suatu tempat lah. Nah, kalau pengungsi memang sih dia mendiami suatu tempat tapi sementara, ya, temporary. Jadi, ini jawabannya adalah yang opsi E. Kita lanjut lagi, ini ada teks yang berikutnya. Kita tandai paragrafnya supaya gampang nanti ya. Paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ada 5 paragraf di sini. Seperti biasa kita lihatnya harus ke soal dulu ya, supaya waktu kita lebih efisien. Oke, nomor 7, what is the topic of the passage? Nah, topik itu artinya adalah inti ya. Atau kita bisa bilang what is the text about. Jadi teksnya itu tentang apa gitu. Nah, nama lain dari topik bisa aja main idea, tapi main idea ini lebih spesifik ya. Jadi topik itu lebih umum, main idea lebih spesifik. Bisa juga subjek. Tapi intinya sama, baik topik, main idea maupun subjek itu adalah intinya itu adalah teksnya ngomongin apa gitu. What is the text about gitu. Oke. Ini ditanya what is the topic of the passage, berarti topik dari keseluruhan teksnya ya, bukan per paragraf lagi. Nah, kemudian nomor 8, what is the subject of paragraph 2? Nah, ini cuma ditanya subjek paragraf 2. Hal apa yang diperbincangkan di paragraf kedua? Berarti kita lihatnya paragraf 2 aja nanti. Gitu. Yang nomor 9, what is true about Mark Burnett? Nah, apa yang benar? Nah, seperti kakak katakan tadi deh, kalau true or false itu ya, kalau ditanya what is true or false according to the text, nah ini harus stated ya. Stated in the text, tertulis di dalam teks. Oke. Kemudian yang ke-10, what is the author bias of the passage? Nah, ini ditanya author bias-nya. Nanti akan kakak jelaskan apa itu author bias. Kita ke nomor 7 dulu, what is the topic of the passage? Jadi bagaimana cara mencari topik? Nah, ini sebenarnya ada caranya ya. Cara cari topik adalah yang pertama, coba kita lihat, look at the most common word. Coba lihat kata yang paling sering muncul ya. Oke, kemudian yang kedua, look at the supporting words. Lihat kata-kata pendukungnya ya. Kemudian yang ketiga, read the first paragraph. Oke, tapi sebelum masuk ke caranya ini kita skimming dulu ya. Sebelumnya kita skimming dulu. Nah, skimming itu adalah membaca teks dengan cepat. So, it doesn't mean that you have to read the text word by word, tapi baca aja dengan cepat. Nah, kita skimming. Kita lihat dengan cepat ya, dari atas sampai bawah, semua paragrafnya kita skimming. Nah, ketika kita skimming itu, maka kita lihat poin yang pertama ya, look at the most common word. Coba lihat kata apa yang paling umum ya. Nah, di paragraf pertama ada nih kata reality television. Di paragraf 2 juga ada reality television ya. Paragraf 3 juga ada reality television. Paragraf 4 juga ada ya, reality television. Nah, kita lihat paragraf 5 juga ada reality television. Berarti ini adalah teksnya tentang reality television. Ya, ternyata kita di langkah pertama aja udah dapat nih jawabannya reality television. Nah, karena topik itu lebih umum ya, kalau ditanya main idea pasti lebih spesifik, tidak sesingkat ini. Ya, baru kita, ini kan cara cari topik atau main idea ya. Karena langsung kelihatan, ya udah berarti kita langsung jawab aja. Karena langsung kelihatan jawabannya ya. What is the topic of the passage? Manipulating in television, salah. Coba lihat tadi common word-nya ngomongin apa? Reality television ya. Yang B, TV program, salah. Script TV program, salah. Yang D, reality television. Nah, ini opsi yang benar ya. Japanese TV juga salah. Maka jawabannya untuk nomor 7 adalah yang dodol, reality television. Adik-adik bisa lihat bahwa kata reality television diulang dan repetitif ya, di berbagai paragraf ada. Maka teksnya ngomongin tentang reality television.
Kita ke nomor 8, what is the subject of paragraph 2? Nah, hal apakah yang diperbincangkan di paragraf 2? Nah, kalau kita udah tahu gambarannya, kita bisa langsung ke paragraf 2 ya. Jadi, walaupun ditanya tentang what is paragraph 4 about gitu, kita harus cari dulu gambaran umumnya gitu ya. Nah, ini paragraf 2-nya apa? Karena kita udah tahu gambaran umumnya tadi tentang reality television, kita langsung cek ke paragraf 2 aja. Oke, ini paragraf kedua ya. Reality television covers a wide range of television programming formats from game or quiz shows which resemble the frantic, often demeaning programs produced in Japan in the 1980s and in 1990s, or a modern example is Gaki no Sukai, two surveillance or voyeurism focused productions such as Big Brother. Berarti ini ngomongin tentang program. Di bawahnya ada contoh-contohnya ya. Big Brother gitu. Berarti ini ngomongin tentang program. Baik, kita lihat yang A, quiz and game as reality television, ini salah ya. Yang B, Big Brother one of example reality television, ini statementnya benar ya. Kan Big Brother itu adalah salah satu contoh dari reality TV, benar. Namun bukan itu subjeknya, karena ini pelengkap saja. Ya, berarti salah. Yang C, reality television covers a wide programming formats. Nah, ini benar ya. Kemudian yang D, Japanese reality television, ini salah. Yang E, part of reality television, juga salah. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 8, what is the subject of paragraph 2, adalah yang C. Reality television covers a wide programming formats. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 9, what is true about Mark Burnett? Ditanya ya, apa yang benar tentang Mark Burnett. Nah, tadi kalau pertanyaannya adalah true or false ya, what is true or what is false according to the text, maka itu harus tertulis atau stated in the text. Nah, kalau seperti ini kita langsung lihat aja pernyataan yang menulis Mark Burnett ya. Kita cari. Nah, di paragraf 1 ada nggak Mark Burnett? Tidak ada ya. Di paragraf kedua tidak ada juga Mark Burnett. Di paragraf ketiga juga tidak ada. Di paragraf 4 tidak ada. Di paragraf 5, oh ada, ternyata yang ini ya. Maka kita harus baca penjelasan tentang Mark Burnett ini. Mark Burnett, creator of Survivor and other reality shows, has agreed with this assessment and avoids the word reality to describe his shows. He has said, I tell good stories. It really is not reality TV. It really is unscripted drama. Jadi apa yang kita ketahui tentang Mark Burnett ini? Bahwa dia adalah seorang kreator. Ya, dia seorang kreator dari Survivor, yaitu salah satu reality TV. Namun dia tidak setuju dengan penggunaan reality TV ya. Dia lebih suka disebut dengan unscripted drama atau drama yang tidak memiliki skrip. Nah, kita tinggal lihat jawabannya. He was a participant of Survivor. Benar atau salah? Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena dia bukan partisipan, dia kreator. Kemudian yang B, he is a critic of reality TV. Nah, ini juga salah ya. Kenapa salah? Ya, karena katanya pengkritik reality TV, padahal dia kan bekerja di bidang reality TV ya. Kemudian yang C, he thinks term reality television is inaccurate. He thinks term reality television is inaccurate. Nah, ini benar ya, menurut dia reality television itu tidak akurat karena di sini ada pernyataan it really is not reality TV, it really is unscripted drama. Dia lebih suka unscripted drama disebutnya ya. Jadi benar. Nah, kemudian yang D, he writes the script for Survivor. Nah, tadi kan katanya unscript ya, unscript. Kalau unscript drama berarti tidak ada yang menulis skripnya. Maka opsi yang D ini salah. Kemudian kalau yang E, he is a pop idol. Nah, ini juga salah ya. Kita nggak tahu dia pop idol atau bukan. Karena dibilangnya kreator doang ya. Kreator ada juga sih yang jadi pop idol, tapi tidak disebut di dalam teksnya. Jadi kita tidak usah berasumsi. Maka yang udah pasti benar adalah opsi yang C ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 9, what is true about Mark Burnett? The answer is C.
he thinks term reality television is inaccurate, ya. Kemudian kita ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 10. What is the author bias of the passage? Nah, ini author bias ini apa? Author bias itu artinya adalah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat penulis, ya kan? Karena di situ disebut author. Nah, kenapa pendapat penulis dikatakan bias? Nah, kalau adik-adik pernah belajar fisika ya, contohnya cahaya dibiaskan. Nah, itu kan artinya cahaya dibelokkan. Berarti author bias ini dianggap membelok ya, membelok. Nah, kenapa dianggap membelok? Karena si penulis berpendapat begitu. Dalam teks ilmiah ya, scientific journal atau jurnal-jurnal ilmiah atau teks yang berdasarkan penelitian seperti itu, sebenarnya si penulis tidak bisa berpendapat. Karena kan ilmiah harus berdasarkan data atau fakta. Namun, ada kejadian si penulis berpendapat dalam teks yang dia buat gitu. Jadi akan ada pendapat di antara fakta. Maka ketika si penulis itu berpendapat, itulah yang disebut dengan author bias. Maka, untuk pertanyaan nomor 10, what is the author bias of the passage? Maka tugas kita adalah mencari pendapat di antara fakta. Gitu. Itulah yang disebut dengan author bias, ya. Nah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, reality television covers a wide range of television programming formats. Ini benar ya, wide range, luas seperti itu ya. Yang namanya reality TV kan ada untuk anak-anak, ada untuk remaja, dewasa, dan sebagainya ya. Berarti ini fakta. Ya, ini fakta. Kemudian yang B, part of reality television's appeal is due to its ability to place ordinary people in extraordinary situations ya. Jadi katanya bagian dari reality TV yang menarik adalah kemampuan untuk menempatkan orang biasa dalam situasi yang luar biasa. Nah, kita lihat di sini menggunakan kata appeal. Appeal itu kan artinya menarik ya. Nah, kata menarik itu relatif, ya kan? Menarik menurut kakak belum tentu menarik menurut kamu. Sama dengan cantik deh. Cantik menurut kakak belum tentu cantik menurut kamu. Nah, jadi kalau sesuatu yang tidak universal, maka itu disebut dengan pendapat, ya kan? Itu. Jadi di sini dia sedang berpendapat apa yang membuat reality television menarik. Di sini dia berpendapat. Maka ini salah, bukan fakta maksudnya ya. Ini bukan fakta. Kemudian opsi yang C, reality television is a genre of television programming which it is claimed presents unscripted dramatic or humorous situation ya, presents unscripted dramatic or humorous situations, documents actual events and features ordinary people rather than professional actors. Nah, ini kita bisa bilang bahwa ini benar. Ya. Juga pada statement lebih menggunakan ini ya, ordinary people, orang biasa daripada aktorial profesional. Jadi ini opsinya kita sebut sebagai fakta. Memang seperti itu ya, reality TV kan kita jarang ya nonton yang semuanya udah aktor terkenal gitu. Biasanya orang-orang yang biasa gitu. Kemudian kita lihat opsi D. Reality television also has the potential to turn its participants into national celebrities, outwardly in talent and performance programs such as Pop Idol, though frequently Survivor and Big Brother participants also reach some degree of celebrity. Nah, jadi katanya dengan ikut reality TV ini itu ada potensi untuk orang-orang biasa atau ordinary people tadi menjadi artis gitu. Dan katanya juga yang main di Survivor dan Big Brother ini partisipannya ya maksudnya juga bisa memperoleh some degree of celebrity gitu. Nah, ini opsi fakta atau pendapat? Nah, ini fakta ya. Oke, kemudian kita ke opsi E. Mark Burnett, creator of Survivor and other reality shows, has agreed with this assessment and avoids the word reality to describe his shows. Nah, ini benar ya, ini fakta. Dikatakan sendiri tadi kita bisa lihat di paragraf yang tentang Mark Burnett di paragraf 5 ya, dari sini statement yang Mark Burnett ini. Berarti fakta ya. Nah, tadi kita udah bahas bahwa author bias itu adalah yang membahas pendapat penulis. Maka jawabannya adalah yang
bola. Ini adalah pendapat di antara fakta. Bagaimana Kak menentukan pendapat? Nah, banyak caranya ya. Bisa juga seperti ini. Kalau menggunakan kata sifat, itu lebih ke pendapat daripada fakta. Contoh, saya merasa ruangan ini dingin. Nah, itu pendapat. Karena kalau yang datang ke sini adalah orang Rusia yang di daerahnya minus derajat Celcius seperti itu kan. Jadi menurut dia ruangan ini panas. Berarti ruangan ini bisa dingin, bisa panas, tergantung orangnya. Nah, kalau tergantung atau relatif, nah itu namanya pendapat gitu ya. Tapi kalau kita bilang ruangan ini suhunya 16 derajat Celcius, orang berarti udah bisa ukur ya, maka itu fakta. Itu. Dia cantik. Nah, cantik itu juga pendapat, opini, ya. Seperti itu. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nah, begitu ya kalau untuk mengerjakan soal bahasa Inggris, mungkin tips dari kakak adalah yang pertama, baca soalnya dulu ya. Jadi baca soalnya dulu supaya waktunya lebih efisien. Setelah itu cari ide pokok atau intinya. Kenapa kita harus cari inti atau ide pokok? Kak, kalau ide pokoknya nggak ditanya, perlu nggak kita cari? Perlu ya. Kenapa? Karena itu adalah inti dari teksnya ya. Jadi kalau kita udah tahu intinya, kita akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan teks tersebut. Terima kasih dan semoga dalam keadaan yang selalu sehat dan semangat.